Halo sahabat bola.com, balik lagi di bolabreakbola.com. Kali ini bersama saya Muhammad Adi Aksa. Saya tidak sendirian, saya kehadiran salah satu stakeholder penting sepak bola Indonesia, yaitu Pak Kevin Wijaya dari CEO Kelme Indonesia. Halo Pak Kevin, apa kabar Pak Kevin? Halo Mas Adi. Pak, sebelumnya selamat telah memenangkan tender sebagai Waduh, aparel timnas Indonesia untuk terima 4 tahun ke depan ya kasih. Pak, sampai 2030 ya. Betul, sampai 2030 betul betul. Pak, ceritain dong Pak awal mulanya mengikuti tender, kemudian sampai bisa berhasil memenangkan tender sebagai aparel timnas Indonesia. Oke, eh, tendernya itu sendiri saya rasa udah dimulai dari lumayan lama, Mhm, dari tahun lalu. Memang saya nggak mengikuti dari awal mhm, prosesnya ya. Tapi memang banyak banget persyaratannya, terus begitu mhm, juga dokumen-dokumennya, terus juga eh, kayak dari pihak PSSI juga menanyakan hal-hal yang memang apakah selaras ataukah sesuai dengan mhm, yang diinginkan mhm, untuk timnas Indonesia, mhm, dari segi DNA-nya juga, apakah visinya juga sama, strategic plan ke depannya juga seperti apa, itu semua banyak sekali pembicaraannya yang saya dengar ya, mhm, mhm, untuk pembicaraan sampai di titik akhirnya ada hasil keputusan gitu. mhm, Tentunya sampai kita bisa memenangkan itu banyak faktornya, mhm, yang mungkin kemarin waktu di agreement pemberitahuan pengumumannya itu yang di bulan Januari kemarin itu kan udah disampaikan juga kan oleh Pak Marsal, mhm, apa aja sih sebenarnya yang menjadi titik berat dari PSSI sampai memutuskan Kelme sebagai pemenang dari tendernya. Salah satunya itu adalah karena memang yang paling mendasar ya, yang saya rasa itu adalah lebih karena kita memiliki visi yang sama dalam artian PSSI itu melihat bahwa tidak bisa sepak bola di Indonesia itu berjalan harus semuanya langsung instan. mhm, Nah, ini juga yang kita punya di DNA-nya Kelme nih. mhm, Di mana Kelme juga kalau seperti Mas Adi tahu, kita punya hashtag kan itu Leave Your Mark kan. mhm, Dengan kita punya logo itu yang si paw kucing mhm, linksnya mhm, itu tuh punya arti yang hampir sama sebenarnya, di mana kita juga memiliki visi bahwa segala sesuatu itu bukan hanya dari sekedar yang instan langsung menang 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 atau kalah 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 kayak gitu, tapi mhm, lebih ke arah kita leave your mark in any kind of situation. mhm, mhm, Leave our mark, powernya kita itu in any mhm, kind of situation. Jadi kita lebih menghargai ke resilience mhm, mhm, proses. Bagaimana kita memperhatikan, oh kalau misalkan kita belum menang, kita belajar apa mhm, untuk kedepannya bagaimana. Nah itu yang DNA yang dibawa Kelme dan juga itu selaras dengan apa yang visi PSSI punya mhm, untuk sepak bola di Indonesia. mhm, Saya rasa itu yang paling fundamental mhm, menjadi kenapa PSSI akhirnya memilih kita. mhm, Di luar dari mungkin ya memang Kelme secara brand itu kan sudah lumayan lama ya Pak, mhm, Mas Adi ya. Kita dari tahun 1960 mhm, dari Spanyol, mhm, dan mungkin bagi yang sudah cukup lama secara umur ya udah tahu heeh, bahwa sebenarnya brand Kelme ini juga banyak sekali apa negara-negara mhm, ataupun mhm, klub-klub yang sudah disupport gitu mhm, loh. Jadi kita bukan baru, jadi harusnya sih sudah ada pengalaman-pengalaman yang kita bawa mhm, dari brand-brand sebelumnya, dari negara-negara sebelumnya, mhm, yang harusnya itu juga menjadi latar belakang PSSI lumayan nyaman dengan mhm, mhm, kita gitu untuk bisa oke, harusnya ada DNA yang bisa dibawa, pelajaran yang dibawa, dan ini yang kita mau terapkan di Indonesia seperti itu sih. Saya rasa sih mmm, dua hal itu yang paling mendasar mhm, sekali ya sampai akhirnya menjadi landasan untuk memutuskan bahwa Kelme yang memenangkan tender itu. mhm. Pak, kita tahu bahwa sebagian dari kita tahu, nggak tahu, maksudnya sebagian dari kita tahu bahwa Kelme itu bukan pendatang baru di olahraga Indonesia. Oke. Pada awal 2000-an, Kelme waktu itu terjun di dunia futsal. Mm-mm. Kemudian di era Liga 1, Kelme terjun di sepak bola Liga 1 dan Liga 2, Ya. sponsorin beberapa klub Mm. Liga 1 dan Liga 2 gitu, Pak. Bagaimana Kelme melihat industri sepak bola sejauh ini, Pak? Khususnya Di di Indonesia, di Indonesia Indonesia, kali di ya Indonesia. maksudnya. Oke, jadi Indonesia itu the fourth populous country Mhm. in the world gitu kan. Jadi secara kita ngomongin numbers,
untuk Indonesia itu sudah sangat sesuatu yang sangat-sangat potensial sekali gitu loh. Dan on top of that yang kita lihat itu untuk sepak bola di Indonesia itu beyond the numbers adalah dengan sepak bola itu ada sesuatu yang sifatnya lebih emosional, Mas Adi. Mungkin Mas Adi, saya zaman-zaman dulu waktu zaman sekolah gitu kita sama-sama gimana pulang sekolah itu main bola gitu kan. Dan dulu kita main bolanya nggak di lapangan yang rumput gitu kan, tapi masih yang tanah merah gitu kan. Jadi udah ada perjalanan yang orang-orang Indonesia punya dengan sepak bola dari mereka waktu masih kecil gitu loh. Jadi ada sisi emosional yang melekat di sepak bola itu khususnya ya. Dan sepak bola itu juga sesuatu yang menjadi kecintaan dan dibawa sama orang-orang Indonesia sampai mereka turunkan ke anaknya, sampai bisa mempengaruhi mood kalau misalkan klubnya kalah, sampai segitunya gitu kan. Jadi sisi emosional itu yang kita juga lihat sebagai sesuatu yang football is very serious and very important for Indonesia gitu loh. Makanya ketika kita melihat itu, kita mau juga ambil bagian untuk turut berjalan. Bagaimana sih supaya bisa kita berjalan dengan sepak bola dan juga futsal Indonesia untuk bisa elevate the game sampai lebih lagi gitu. Nah, itu yang kita mau angkat dan juga kenapa kita melihat di Indonesia itu penting. Juga by the way ini saya langsung keinget juga, mungkin congrats juga ya kita buat tim futsal Indonesia ya kemarin betul. Baru menang kan jadi AFC sorry runner up betul. Tapi buat saya itu mereka memenangkan hati saya sih karena juara banget bisa nahan Iran sampai penalti terus 5-4 kan ya. Iya betul. Buat saya sih mereka menang. kita sepakat, kayaknya kita semua di sini sepakat sih betul Pak. Sih. Pas nonton aja tuh pas terakhir itu udah nggak yah lagi tapi oke. This is great. Ya. It's a good start gitu ya. Pak, yang banyak orang tahu adalah KLB akan jadi aparel timnas itu sampai 2034 tahun. Artinya akan melewati berbagai turnamen, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, lalu mudah-mudahan juga kalau lolos Piala Dunia, Pak. Amin. Tapi yang kita nggak tahu adalah bagaimana, apa sih Pak? Ada nggak sih detail kontrak dengan PSSI yang mungkin bisa Bapak bagikan terhadap penonton? Detail kontrak seperti apa nih Mas Adi maksudnya? Maksud saya misalnya pembagian revenue atau ya mungkin yang bisa dipublikasikan oleh Kelme. Sebenarnya kalau dari segi detail tentunya itu bukan sesuatu yang saya berhak untuk keluarkan karena itu ada perjanjian dengan pihak PSSI juga. Tapi yang mungkin saya bisa highlight adalah yang kami lihat ini beyond dari kontrak itu sendiri gitu loh. Bagaimana yang kita lihat yang tadi saya kemukakan bagaimana Kelme ini mau berjalan bersama dengan ekosistem sepak bola di Indonesia untuk bisa kita punya potensi yang sangat-sangat besar di Indonesia gitu loh. Tapi kita harus melewati proses resilience-nya, sabarnya, pay attention untuk belajarnya. Jangan cuman kita mengharapkan tim langsung menang. Karena kan proses untuk sampai menang, timnasnya kuat banget. Atau misalkan bisa pemainnya kemana-mana, dipakai di klub-klub internasional. Itu kan butuh proses kan sebenarnya. Dan itu butuh suatu ruang gerak yang mungkin PSSI juga menghendaki itu gitu loh. Dan Kelme mau terlibat di situ untuk bisa berstrategi partner sama-sama. Jadi dari segi grassroots-nya makanya Kelme juga turut mendukung. Dari segi tim under age 23, 20, 17 ya juga kita turut mendukung. Sampai ke lini yang wanitanya juga kita turut mendukung. Jadi it's all about the ecosystem yang kita memang harus dukung. Kita nggak bisa cuman ngelihat senior team terus kita put all the pressure to them untuk mereka harus selalu menang gitu loh. Begitu kalah langsung wah semua ibaratnya kayak jatuhin mental gitu kan jadinya kan itu tuh sebenarnya malah kontraproduktif ya buat kita sendiri gitu kan. Nah itu yang mungkin yang sama-sama kita mau membangun ke arah sana kayaknya untuk bisa lebih sama-sama paham lah bahwa ini nggak mungkin instan. Kita harus beralih ke sesuatu yang memang harus proses resilience. Pak, banyak yang pengen tahu soal desain jersey tapi kayaknya masih belum bisa bahas di sini ya.
Tapi yang mau saya pastikan tuh adalah, saya tanya juga adalah, bagaimana Kelme menjamin agar jersey timnas kita, kalau kata orang penyuka jersey itu, supaya nggak template dibanding tim-tim ataupun timnas-timnas yang juga disupport oleh Kelme. Oke. Em, Tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas nih, bagaimana ketika Kelme membawa desain, itu pasti kita bawa juga apa lesson learn dari semua klub-klub atau negara-negara yang sudah pernah kita support. Lesson learn-nya, bagaimana apa sih yang terbaik buat atlet, dari segi teknologinya yang tepat itu apa. Untuk di timnasnya kita bawa 2 teknologi nih, K-Tech Fit sama Dry Sport Plus Fabric, yang mana ini membantu untuk supaya pemain itu lebih breathable, lebih stabil ketika mereka berkeringat, dan jersey-nya itu mendukung performance mereka gitu kan. Nah, itu kita bawa. Nah, bagaimana supaya nggak template? Kita juga berdiskusi dan mendengarkan banyak sekali masukan dari pihak PSSI. Bagaimana mereka juga membawa kepentingan kan buat negara. Jadi Kelme datang dengan kita bawa ini teknologinya, lesson learn kita terhadap negara-negara lain, klub-klub lain, teknologi yang tepat untuk negara Indonesia itu dengan tropisnya kita, dengan tingkat kelembapan yang tingginya itu sebaiknya itu apa, itu yang kita bawa. Tapi dari segi desain juga kita terima banyak sekali masukan dari PSSI untuk oke, desainnya itu harus bawa apa sih, ceritanya itu seperti apa sih. Nah, supaya Indonesia bangetnya itu kita justru terima banget masukan, dan kita berkolaborasi sekali, erat sekali untuk bisa menghasilkan akhirnya desain ini gitu loh. Jadi Kelme tidak mendesain ini sendirian gitu loh. Dan juga saya rasa PSSI juga melihat gitu ya, dan juga mereka belajar bahwa untuk setiap era timnas itu tuh unik gitu. Bahkan juga ketika terakhir-terakhir Coach John bergabung, dia juga turut menyampaikan masukannya dia dari segi point of view sebagai seorang pelatih, bagaimana supaya nanti timnya dia bisa performance terbaik. Nah, jadi saya rasa kita mencoba untuk menghadirkan semua angle, semua pertimbangan gitu ya. Semoga memang ini sesuatu yang bisa diterima dengan baik gitu loh. Tapi kita berusaha untuk memberikan paling enggak semua side-nya itu kita coba untuk penuhi dulu. Gitu. Tapi kedepannya kalau memang misalkan nanti ada masukan, ataupun misalkan ketika dipakai pertama terus ada masukan lagi dari pemain atau dari coach ataupun dari teman-teman Indonesia, semua netizen segala macam ya, ya kita akan open, kita akan dengarkan juga untuk bisa apa sih yang memang kita bisa berikan lebih lagi gitu. Pak Kevin, kalau kita lihat dari, ya Pak silakan. Kalau kita lihat dari tren April sebelumnya itu, ada animo tinggi terhadap jersey timnas. Kalau untuk Kelme, gimana cara memenuhi permintaan animo tinggi itu Pak dalam waktu singkat setelah nantinya peluncuran jersey timnas, mengingat Kelme setahu saya belum punya pabrik di Indonesia. Oke. Mungkin salah satu ini juga yang tadi sempat terlewat tuh, apa sih keunggulan Kelme sampai PSSI juga memilih kita gitu ya. Karena Kelme ini unik nih bisnis modelnya Mas Adi. Karena kita pemegang brand dari desainer dan segala macamnya, teknologinya. Tapi kita juga manufacturer. I think itu yang membuat kita tuh jadi satu kesatuan. Jadi kita mengontrol untuk rantai pasokan end to end-nya. Jadi kenapa dengan adanya kita kontrol penuhnya the whole supply chain end to end ini, kita lebih bisa bereaksi lebih cepat dibandingkan kalau misalkan ya saya nggak mau berusaha membandingkan, tapi kalau misalkan perusahaan lain mungkin tidak mengontrol pasokannya ujung ke ujung di OEM atau segala macam, itu kan pasti akan ada proses lebih panjang lagi ya di belakang itu kalau setiap kali mereka mau bergerak atau bereaksi terhadap adanya masukan dan segala macam. Nah itu satu yang untuk menjawab pertanyaan Mas Adi mungkin lebih ke arah dengan adanya kita punya manufaktur end to end, terus begitu juga kita bisa planning lebih cepat dan juga lebih panjang kali ini, harusnya itu mumpuni untuk secara timeline untuk bisa menghadirkan itu di Indonesia gitu. Tapi memang kita juga belajar dari tim PSSI juga belajar berdasarkan
data-data forecastingnya mereka itu kan juga kita terima dari tim PSSI ya untuk membantu kita memproyeksikan kira-kira kebutuhannya berapa gitu kan. Jadi kita nggak berjalan sendiri. Dan juga untuk pre-productionnya juga memang kita udah ngomongin lumayan lama gitu. Jadi itu harusnya cukup untuk bisa menjawab gitu kebutuhan supply dan demand di Indonesia. Gitu. Pak Kevin, kalau bisa memilih, lebih memilih desain yang bagus soal jersey atau pendekatan fungsional, Pak? Karena sebelumnya, pelatih timnas sebelumnya, Coach Patrick Kluivert, itu sempat mengeluhkan beberapa material jersey yang dianggap kurang menunjang performa pemainnya di atas lapangan. Oke, balik lagi kalau untuk kesukaan terhadap suatu item itu sangat-sangat subjektif ya. Mungkin Pak Patrick punya pendekatan itu, tapi nanti pasti ada aja yang pro dan kontra terhadap dia sendiri gitu kan. Kalau dari segi Kelme, mungkin yang Kelme bisa bawa itu adalah kita akan memprioritaskan bagaimana itu mendukung performance-nya para pemain dulu. Itu yang mungkin paling penting ya. Bagaimana untuk mendukung performance pemain itu kan berarti yang tadi saya sampaikan teknologinya itu kita kedepankan K-Tech Fit dan juga Dry Sport Plus Fabric yang teknologi yang kita bawa dari Kelme itu mendukung untuk situ. Karena ujung-ujungnya adalah kalau misalkan pemain itu main mereka nggak nyaman, mereka nggak bisa ibaratnya beroperasional dengan baik gitu kan, itu udah defeat the whole purpose of jersey-nya itu sendiri gitu kan. Jadi itu yang paling utama kita prioritaskan sih. Tapi balik lagi, mungkin ya ada aja orang yang akan pro dan kontra dengan jawaban saya gitu ya. Harusnya sih desain dan fungsi itu berjalan bersamaan gitu. Tapi memang ya berapa persen kadarnya saya rasa nggak akan pernah ada orang yang bisa bilang oh ya saya sama dengan Anda gitu kan. Pasti beda-beda setiap orang gitu kan karena unik. Pak Kevin, sejauh ini setahu saya ya Kelme baru mengandalkan Instagram sebagai komersial, sebagai ya promosi komersial gitu. Kedepannya apakah Kelme juga berencana untuk membangun store atau bahkan mega store itu di Indonesia dan di wilayah-wilayah mana saja yang sudah dibidik sama Kelme sejauh ini? Oke, nanti ini mungkin jadi bocoran juga kali ya. Nanti kita akan ada event untuk bisa memuaskan hasrat dahaga para timnas fans lah ibaratnya. Dari situ nanti juga akan ada sebuah rangkaian yang harusnya itu juga bisa turut menjawab kita sebenarnya membidik ke kota-kota mana aja nih. Cuma saya nggak mau disclose dulu nih untuk dari sekarang. Nah, tapi yang udah pasti untuk awal ketika kita nanti beroperasi di luar dari sosial media kita yang @kelmeid itu kita juga akan nanti ada website resmi kita. Jadi kita akan ada website nantikan aja di sosial media official kita kapan launchingnya, terus pergi kemana kalau memang misalkan nanti mau membeli, terus gitu juga bahkan sampai ke marketplace-nya juga yang official store-nya kita itu apa, itu kita akan online first. Gitu. Kenapa? Karena kita juga ada pertimbangan kita akan masuk sampai ke titik flagship offline, tapi untuk sampai ke flagship offline itu kan takes time ya, Mas Adi ya. Untuk kita bisa dapatkan lokasi yang baik di memang tempat yang memang paling pas untuk kita bisa menghadirkan toko kita, itu kan nggak semerta-merta langsung bisa dapat gitu kan. Jadinya kita akan mempertimbangkan dan make sure ketika kita launching our offline itu bukan hanya sekedar commercial store. Tapi ada experience centernya juga di situ, di mana teman-teman datang ke toko itu mereka bisa experience touch and feel produknya dan bisa ngelihat juga journey itu seperti apa, ada storytellingnya di toko kita. Kira-kira seperti itu sih. Tapi kalau ditanya ada rencananya pasti ada, karena kita juga mau supply dan memberikan experience lebih untuk teman-teman di Indonesia. Tapi untuk awal pasti kita akan online first. Yang nanti on our own, tapi juga kita akan melibatkan beberapa partner. Jadi nanti akan ada multi brand partners yang kita sudah bekerja sama, sehingga untuk bisa jangkauannya ke seluruh Indonesia itu masih bisa terwakili melewati mereka dulu gitu. Sambil nanti kita akan build
untuk offline presence-nya slowly but sure. Tapi online pasti akan udah ada. Pak Kevin, artinya launchingnya itu masih kejutan ya? Masih ditutup rapat-rapat dan bakal ada kejutan di situ? Mungkin kalau kejutan sebenarnya udah di spill tipis ya dari waktu zaman di announcement itu juga udah dikasih tahu kira-kira kapannya. Saya rasa sih bukan suatu kejutan yang bagaimana banget ya. Kita memang berusaha menyesuaikan dengan timeline yang memang kita sepakati bersama aja sih sama PSSI. Makanya kelihatannya kayak kenapa sih ditahan-tahan gitu kan, kenapa sih nggak keluar langsung aja gitu. Karena ya saya rasa banyak pihak, banyak faktor juga yang melandasi kenapa kita harus tunggu waktu tersebut gitu loh. Jadi bukan karena kita mau kayak misterius atau gimana gitu, enggak gitu. Tapi memang ada yang saya rasa Pak Marshall sempat sampaikan kan waktu di announcement itu kan, kenapa prosesnya itu juga harus kemarin di Januari karena dia berusaha menghargai dengan pihak vendor yang sebelumnya dan segala macam brand sebelumnya. Nah itu juga yang terus dibawa dari PSSI sehingga makanya untuk reveal-nya itu sendiri juga timingnya itu ya nanti di Maret itu ketika yang Pak Marshall udah bilang. Jadi bukan kita sengaja lama-lamain atau nahan-nahanin juga gitu ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah jersey barunya Timnas sudah bisa dipakai di FIFA Series Maret ini kan Pak? Ya, sudah bisa. Itu udah disampaikan juga sih kemarin sama Pak Marshall kan ya. Ya, itu akan jadi ajang pertama untuk Timnas akan menggunakan jersey baru kita. Pak, kan kalau saya ini kan sudah tahu Kelme memang sejak era medio 2000-an. Tapi barusan ada yang ngobrol, maksudnya kita dengar kabar atau obrolan dari kawan-kawan yang lain adalah banyak yang nggak tahu brand Kelme itu apa. Banyak yang menganggap Kelme itu dari China katanya gitu ya. Padahal yang kita tahu dari Spanyol. Betul. Karena juga banyak mensponsori klub-klub di Spanyol gitu. Mungkin boleh diceritakan Pak sedikit bagaimana perjalanan Kelme dan kemudian kalau nggak salah juga sempat mengalami penurunan dan kemudian bangkit di tahun 2014. Oke. Sebenarnya benar sekali. Brand Kelme itu sendiri sebenarnya udah berjalan dari 1960. Itu asal muasalnya dan itu memang awalnya itu dari Spanyol, kota Elche. Nah, jadi dan memang dulu pun dari tahun 60 all the way mereka itu udah support banyak negara, terus itu bahkan sempat Olimpiade juga 92 ya kan. Jadi mungkin karena sekedar lebih ke arah generasi-generasi yang mungkin lebih muda itu tidak terinform aja gitu. Jadi mereka nggak tahu. Dan apakah ini brand dari China itu mungkin misleading aja ya. Saya rasa kalau apakah ditanya kita tidak ada pabrik atau manufaktur di China, ya itu jawabannya ada gitu. Tapi saya rasa juga sekarang brand mana yang nggak ada produksi yang di China juga gitu kan. Tapi kan DNA ataupun brand soul-nya itu tetap kita bawa dari Spanyol gitu loh. Tapi memang lebih dari supply chain speed-nya ataupun teknologinya ataupun juga bagaimana kita bisa mengontrol konsistensi produksinya itu yang kita dapatkan dari produksi di manufaktur di China gitu. Seperti itu sih. Pak Kevin, apa yang menjadi keunggulan utama Kelme ketimbang aparel Timnas sebelumnya, Pak? Waduh, ini saya juga selalu berprinsip ojo dibanding-bandingkan. Karena saya rasa setiap brand itu punya keunikan dan kelebihan mereka masing-masing gitu kan. Yang saya bisa highlight yang tadi Kelme itu punya DNA dan pengalaman dia dari tahun 1960 dan bagaimana Kelme juga mempunyai manufaktur end-to-end supply chain controlnya sehingga bisa lebih cepat bereaksi dan juga bagaimana Kelme itu memang kita berusaha untuk mendengar dan punya visi bahwa kita nggak percaya segala sesuatu itu instan. Saya rasa itu yang mungkin saya nggak ngomongin brand lain, tapi kalau dari segi Kelme-nya itu sendiri, itu yang
menurut saya something yang sebagai unique selling point-nya kita gitu loh. Dan dengan komitmen kita yang jangka panjang juga, terus gitu kita being very flexible, punya pabrik juga di manufaktur di China ya, itu harusnya sih udah menjadi sesuatu yang nilai lebih lah ya harusnya, tanpa perlu kita banding-bandingkan dengan dari brand-brand lain. Karena saya rasa setiap brand itu pasti punya keunikan dan kelebihannya mereka masing-masing gitu. Cuman ya kita jalanin dengan yang kita tahu kita punya di tangan kita itu apa, ya kita besarkan di situ gitu loh, tanpa perlu kita banding-bandingkan. Pak Kevin, awalnya kan mungkin setelah era Liga 1, Liga 2 sebelum Covid lah ya. Setelah Covid itu kan Kelme baru mulai masuk lagi ke pasar Indonesia untuk jadi aparelnya Persib. Bandung sejak awal musim, kemudian juga Satria Muda Bandung sejak awal musim, sekarang ke Timnas. Pelajaran apa yang diambil dari Kelme ketika mensponsori Persib dan Satria Muda walaupun periodenya masih singkat ya Pak, yang sekarang akan atau sedang diterapkan di Timnas Indonesia? Poin pertama adalah kita melihat animo masyarakat itu tuh besar sekali gitu loh. Bagaimana ketika kita berdiskusi dengan tim Persib ataupun Satria Muda, awalnya proyeksinya berapa, tapi ternyata demand itu exploding. Nah, which is a good problem ya. Nah, tapi ya namanya problem pasti kita harus cari solusinya kan, harus cari penyelesaiannya. Ya harusnya sih dengan kita bereaksi lebih cepat gitu kan, dan langsung melihat ternyata animo di Indonesia itu sebegininya gitu kan. Itu yang kita terapkan juga terhadap kebutuhan di timnas. Itu kita udah take that factor another layer. Tapi balik-balik lagi adalah saya bilang kita bisa berencana, tapi bagaimana nanti actualization-nya itu kan kadang juga kita juga masih gambling ya. Kalau memang saya rasa namanya proyeksi hampir nggak pernah ada yang 100% bisa tepat pada proyeksinya gitu kan. Betul. It's either lower or higher gitu kan. Harapan dari kita sih semoga proyeksi kita itu tetap higher dari apa yang diinginkan demand di Indonesia gitu ya, sehingga itu kita masih bisa supply dengan baik gitu kan ke konsumer di Indonesia. Nah, itu yang paling yang bisa kita lakukan dan kita belajar, sama juga bagaimana kita put more attention to detail. Itu yang kita juga pelajari ketika kita bekerja sama dengan Persib dan Satria Muda, sama make sure ada storytelling di setiap komunikasi kita ke konsumen, bagaimana kita menurunkan ke produknya, desainnya juga, itu harus ada sesuatu yang kita ceritakan. Apa sih yang kita mau bawa storytellingnya ke konsumen supaya mereka itu ketika beli itu tuh mereka bukan beli seonggok barang, tapi ada sesuatu yang mereka bisa, ini ceritanya begini. Dia bisa menceritakan juga, menjadi perwakilan kita bersama timnas. Gue pakai ini karena ceritanya begini, and I'm proud with it gitu. Nah, itu yang kita mau bawa juga sih. Berarti sababbola.com ini bisa jadi salah satu bocoran dari Pak Kevin bahwa jersey timnas kemungkinan desainnya akan ada storytellingnya Pak ya. Betul. Pak Kevin, di luar timnas, apa rencana Kelme dalam beberapa tahun ke depan, dan apakah juga berencana untuk menggait seorang olahraga atau atlet sebagai brand ambassador, mungkin seperti aparel yang biasanya ada di Indonesia? Saya rasa rencana itu bahkan akan terrealisasi lebih cepat nih daripada yang tadi Mas sampaikan. Pastinya ada, karena bagi kami mungkin bukan dari segi layaknya biasanya sebuah brand itu harus begitu gitu kan. Tapi kita lebih melihat bagaimana brand ambassador itu adalah menjadi muka dan juga jiwa dari apa yang ingin kita komunikasikan. Makanya ketika kami memilih brand ambassador nanti, itu pastinya value-nya itu harus sama dengan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat gitu loh. Jangan sampai Kelme bawa value seperti ini, terus nanti brand ambassador-nya value-nya berbeda gitu loh. Nah itu makanya kenapa kita juga sampai sekarang kita masih belum disclose, karena kita lagi dalam proses seleksi juga. Terus begitu juga kita mau untuk bisa
lebih variasi nanti sebenarnya. Jadi Kelme ini walaupun majority nanti kita akan sangat-sangat fokus ke football dan futsal, tapi kita juga mau mengembangkan multi sport sebenarnya. Kita mau bersifat inklusif gitu loh. Jadi nanti dari segi brand ambassador-nya juga akan ada perwakilan dari mungkin cabang basket ataupun misalkan bukan hanya dari segi cabang olahraganya aja ya, tapi juga mungkin akan ada perwakilan dari yang sisi wanitanya gitu loh. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan apa yang ingin disampaikan oleh brand melalui brand ambassador ini gitu loh. Jadi benar-benar the true definition of brand ambassador gitu loh. Pak Kevin, setiap tahun seiring berjalannya waktu itu semakin banyak orang yang sudah sadar dan bangga mempunyai jersey original, tapi kita nggak bisa menutup mata masih ada peredaran jersey palsu ya Pak di kalangan masyarakat. Bagaimana cara Kelme untuk menekan itu Pak? Oke, ini sudah sempat saya sampaikan juga nih, waktu itu sempat ada doorstop pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jadi kalau dari Kelme kita akan patuh untuk mendaftarkan brand kita di Haki dan segala macam. Harusnya sih hukum Indonesia itu sudah cukup mumpuni untuk bisa memproteksi setiap brand yang ada di Indonesia ya. Itu first thing. Jadi kita sudah daftarkan dari segi brand kita dan dari segi desain juga dan segala macamnya. Dan kita akan membiarkan proses hukum berjalan kalau memang ada nanti counterfeit ataupun misalkan ada yang palsu-palsunya seperti itu gitu loh. Tapi dari sisi hukum kita udah proteksi seperti itu. Tapi dari sisi lainnya adalah yang kita lakukan ada yang makanya tadi kenapa online first sebagai kita punya channel strategi. Karena dengan kita masuk ke online first channel strategi itu kita bisa menjangkau lebih banyak. Harusnya juga bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang mungkin orang butuh produknya, tapi mungkin daerah itu nggak ada. Itu yang membuat adanya potensi orang beli yang bajakan. Gitu kan. Palsu. Nah, harapannya sih dengan kita online first itu bisa menjawab dan bisa menurunkan lah paling nggak potensi orang beli yang bajakan. Tapi balik-balik lagi kita juga harus lebih banyak sama-sama sih untuk bisa belajar bahwa dari sebuah produk yang kita beli itu ada teknologi di belakangnya, ada sesuatu yang memang karya seni orang, yang desainernya. Dan itu sebaiknya kita hargai gitu loh. Jadi memang lebih ke arah bagaimana education publiknya ya yang memang kita akan terus gencarkan sehingga mereka aware dengan itu gitu. Dan harusnya ketika yang mereka beli yang original yang tadi seperti Mas bilang pasti ada kebanggaan dan juga ada rasa oh I have it gitu kan. Dan juga nanti untuk yang player issue pastinya kita akan ada proses yang namanya mereka itu bisa authenticate untuk bisa tahu ini jersey resmi atau enggak dan segala macam kayak gitu. Itu yang kita bisa lakukan. Tapi apakah bisa 100% menutup? Saya rasa selama orang masih berpikir dan berusaha mencari untung, pasti itu nggak bisa sampai 100% sih. Pasti akan ada aja. But it's a good preposition ya mungkin saya bilang ya, walaupun ini mungkin anti populer opinion ya. Bagi saya ketika sebuah brand itu segitu diminatinya, berarti memang ada demand-nya dan itu ya tinggal bagaimana kita justru malah belajar dari situ di daerah-daerah mana nih yang masih tinggi nih counterfeit-nya. Nah di situ mungkin kita harus lebih genjot lagi, penjualannya lebih banyak lagi, cabangnya dan segala macam seperti itu. Pak, balik lagi ke awal, saya baru ingat tadi Bapak di awal notice soal logo Kelme yang ada kucing gitu kan. Kita banyak yang nggak tahu itu sebetulnya memang kucing. Kalau memang kucing, itu kucing apa Pak? Oke, jadi paw-nya Kelme itu sebenarnya adalah paw atau jejak kaki itu kucing lynx namanya, LYNX. Lynx itu adalah kucing gunung liar yang memang hanya ada di Spanyol. Dan kucing lynx ini tuh sebenarnya udah sangat-sangat langka. Nah, tapi Kelme Spanyol nih terlibat dalam proses untuk melindungi si kucing lynx ini nih di Spanyol. Nah, kucing lynx itu tapaknya itu punya makna yang sebenarnya cukup mendalam, Mas Adi. Jadi bagaimana
makanya ini connect juga dengan kita punya hashtag Leave Your Mark itu. Bagaimana Kucing Links ini tuh di medan apapun, di gunung ataupun segala macam, itu kan medan bukan main-main ya. Tapi mereka tuh bisa meninggalkan jejaknya untuk bisa, ya namanya mereka untuk bisa naik ke puncak ataupun mereka bertahan dan segala macam, itu selalu ada jejak yang mereka tinggalkan gitu. Nah itu juga konsep yang kita bawa dengan Leave Your Mark tadi itu, resilience-nya itu, menghargai prosesnya itu. Bagaimana, ayo jangan cuma lihat pas sampai puncaknya aja, tapi bagaimana kita, ayo selangkah demi selangkah leave your mark untuk berjalan gitu loh. Saya selalu punya prinsip kayak gini, dan mungkin ini relevan juga gitu ya, walaupun ini di luar perkucingan yang tadi kita ngomong ya. Cara kita menggerakkan sebuah mobil lebih gampang pas dia diem, atau lebih gampang ketika dia lagi bergerak sedikit, itu baru kita arahin. Pastinya lebih gampang kalau misalkan dia udah mulai berjalan kan. Betul. Walaupun mungkin arahnya masih salah, tapi masih bisa di-steer. Iya. Daripada dia diem aja nggak mau bergerak, ya mau digerakin kemanapun nggak akan bisa jalan. Iya, Gitu. betul. Nah itu dengan konsep Leave Your Mark itu, kita jalanin, mungkin arahnya masih melenceng nih dari apa yang kita mau harapkan, tapi paling nggak dari situ kita udah berjalan, selangkah demi selangkah, leave our mark, nanti sampai ke tujuannya, ya kita akan pelan-pelan menyesuaikan gitu, sampai ke tujuan yang memang kita mau capai, gitu sih. Pak Kevin, ini terakhir kayaknya kita udah cukup lama nih. Bisa. Pak, seberapa besar pasar Indonesia bagi Kelme secara global, dan apakah Indonesia jadi fokus utama Kelme di Asia, mengingat kita tahu bahwa Kelme juga jadi sponsor aparel negara-negara lain di Asia? Oke. Ini tadi juga sempat saya singgung nih, bagaimana Indonesia ini the fourth populous country gitu kan. Jadi secara numbers itu memang besar sekali. Apalagi football, futsal, kita gabungkan gitu kan. Ini fan base-nya besar banget gitu kan. Dan juga yang kenapa membuat kita juga menjadikan Indonesia prioritas itu, karena ya yang tadi itu, bagi Indonesia, masyarakat Indonesia, football, futsal itu bukan sekedar permainan olahraga. Itu adalah sesuatu yang menyangkut emosional mereka. Iya, betul. Harga bisa diri mempengaruhi mood dan segala macam gitu kan. Harga diri, exactly. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kenapa kita lihat sebagai sesuatu yang memang opportunity-nya besar sekali. Tapi memang kita juga nggak menutup mata bahwa dengan opportunity yang besar itu banyak sekali tanggung jawab yang kita harus deliver gitu loh. Tapi kita mau sama-sama bangun dari awal, makanya kita banyak komunikasi juga ke teman-teman. Kita sabar, kita resilience, kita mau leave your mark untuk belajar sama proses gitu loh. Jangan cuman langsung mau hasil gitu loh. Nggak mungkin langsung 100% bisa langsung dapat yang terbaik banget gitu kan. Pasti kita harus berproses. Nah, itu yang kita juga sampaikan dari awal. Nah, Indonesia ini adalah suatu pintu yang akan membuka untuk lebih besar lagi market di Asia Tenggara terutama. Karena ya Indonesia is the largest in Southeast Asia kan. Jadi itu yang kenapa kita lihat kenapa Indonesia itu penting banget buat Kelme. Pak Kevin, terima kasih banyak sudah mampir di bola.com. Aduh. Oke, masih diulang nih ternyata. Nyangkut. Sahabat bola.com, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Kevin Wijaya, CEO Kelme Indonesia. Sampai jumpa di bola.com selanjutnya.